Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Anggotanya terdiri dari Lutfia Nabila Putri, Amalia Rahmatika, Intan Puspita Nurdiani, dan Ripastiani Jet. Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum, apa itu komponen, dan apa itu pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata kurir dan kurere. Kurir artinya pelari, sedangkan kurere artinya tempat berpacu yang digunakan di dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh suatu penghargaan. Menurut Harold B. Alberti tahun 1965, memandang bahwa kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah, sehingga kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas, melainkan juga kegiatan yang dilakukan di luar kelas. Berbeda lagi dengan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa kurikulum dikembangkan ke arah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Arti kurikulum dapat didasarkan pada 3 teori, yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar siswa di sekolah. Yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa. Pada dasarnya, hakikat pengembangan kurikulum adalah pengembangan komponen-komponen pembelajaran, menyusun sistem kurikulum serta komponen pembelajaran yang dijadikan sebagai implementasi kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Maka dengan begitu, pengembangan kurikulum di sini mempunyai 2 sisi yang tidak kalah sama pentingnya, yaitu kurikulum sebagai pedoman dalam bentuk kurikulum tertulis dan isi kurikulum yaitu berupa implementasi atau bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Menurut Aminuddin, komponen adalah sebagai keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen di mana antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Sebagaimana bahwa kurikulum sebagai sistem mempunyai beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Maka dengan begitu, harus ada kesatuan utuh antara komponen-komponen tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat berfungsi dengan baik. Baik buruknya suatu kurikulum itu dapat terlihat dari kesatuan antar komponennya. Selanjutnya yaitu materi tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala mikro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.
Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Komponen yang kedua yaitu komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak akan dapat dicapai. Strategi itu meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut T. Rajakoni, 1989 mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas, terdapat dua hal yang patut kita cermati. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi itu disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Menurut Oliva 1988, pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana saja yang harus disempurnakan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Contoh tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pelajaran IPS di SPP, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik
setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didiknya setelah mereka selesai mengikuti pembelajaran. Dalam komponen isi, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama itu teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua yaitu ada konsep, suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga yaitu ada generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Komponen isi yang selanjutnya ada prinsip, prosedur, dan fakta. Prinsip merupakan ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Prosedur merupakan seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi sehingga harus dilakukan oleh peserta didik. Lalu fakta tersebut merupakan sejumlah informasi khusus dan juga penting di mana fakta ini terdiri dari terminologi orang dan juga tempat kejadian. Komponen isi yang selanjutnya yaitu ada istilah, contoh atau ilustrasi, definisi. Istilah merupakan kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang harus diperkenalkan kepada siswa dalam sebuah materi. Lalu ada contoh atau ilustrasi. Nah, contoh atau ilustrasi tersebut merupakan hal, tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu pendapat atau uraian. Lalu ada definisi. Definisi merupakan pengertian sebuah makna atau penjelasan sebuah makna tentang suatu hal. Komponen pengembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan suatu komponen untuk melihat efektivitas tujuan dan juga difungsikan sebagai suatu komponen untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya bahwa komponen evaluasi ini sebagai alat untuk menilai apakah kurikulum tersebut tujuannya tercapai atau tidak, sehingga kurikulum ini harus dipertahankan atau tidak dan bagian mana saja yang harus diperbaiki agar kurikulum ini lebih sempurna. Menurut Hidayat, evaluasi ini ada dua, yaitu ada evaluasi hasil belajar dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan penilaian keberhasilan penguasaan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian setiap tujuan yang khusus atau indikator yang telah ditentukan. Evaluasi hasil pembelajaran bersifat formatif dan juga sumatif. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Komponen yang dievaluasi dalam pembelajaran bukan hanya hasil belajar, tetapi keseluruhan pembelajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan pembelajaran materi, pelajaran, strategi atau metode pembelajaran, serta komponen evaluasi pembelajaran itu sendiri. Model evaluasi yang sering digunakan yaitu model CHIP. Model CHIP berorientasi pada suatu keputusan. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya komponen atau dimensi yang terdapat dalam model CHIP? Di sini itu meliputi 4. Yang pertama ada evaluasi konteks. Yang kedua ada evaluasi masukan, yang ketiga evaluasi proses, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, yang pertama ada evaluasi konteks. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan
yang dimiliki oleh evaluan, sehingga nantinya evaluator akan mampu memperbaiki apa saja kelemahannya maupun bagaimana kekuatannya. Lalu yang kedua ada evaluasi masukan. Nah, evaluasi masukan ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil nantinya, dan apa rencana atau strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan, prosedur atau rancangan implementasi. Selama tahap implementasi menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Nah, yang terakhir ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini adalah merupakan produk penilaian yang dilakukannya nanti itu guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi setelah melewati 3 komponen yang tadi, maka di evaluasi hasil ini dapat ditentukan bagaimana sih sebenarnya ketercapaian suatu program tersebut. Nah, lalu di dalam buku kurikulum dan pembelajaran yang ditulis oleh tim pengembang MKDP yang menyatakan bahwa evaluasi itu sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, dan evaluasi ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes. Tes sendiri biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajarannya. Nah, nantinya hasil tersebut biasanya diolah secara kuantitatif. Nah, proses pelaksanaannya itu biasanya ada di akhir pembahasan atau pada satu pokok bahasan atau setelah selesai caturwulan atau 1 semester. Nah, hal tersebut dilihat dari fungsinya. Ketika tes yang dilaksanakan setelah selesai 1 caturwulan atau 1 semester, nah dinamakan dengan tes sumatif. Sedangkan tes yang dilaksanakan setelah selesai pokok 1 bahasan dinamakan dengan tes formatif. Nah, lalu yang kedua non-tes. Nah, non-tes ini biasanya merupakan alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Nah, ada beberapa jenis non-tes ini, yang diantaranya yaitu wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian.